saya Azizah Vivin Khania. Saya dari kelompok 1. Di sini saya pemateri 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi. Yang kedua yaitu aspek bagaimana Islam memandang tujuan hidup manusia. Yang ketiga, memahami permasalahan ekonomi. Dan yang keempat, memecahkan masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah satu bagian dari aspek kehidupan yang diharapkan akan membawa manusia ke dalam tujuan hidupnya. Oleh karena itu, ada 3 hal pokok yang harus dicapai, yang digunakan untuk mencapai tujuan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Putri Aulia dari kelompok 1 pemateri 2 yang akan menyampaikan materi falah sebagai tujuan hidup. Falah berasal dari bahasa Arab, yaitu aflaha yafluhu, yang berarti kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan. Dalam literal, falah berarti kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Sedangkan menurut Islam, yang kata-katanya diambil dari Al-Quran, falah berarti keberuntungan jangka panjang dunia dan akhirat. Sehingga tidak hanya memandang aspek materi, tetapi juga memandang aspek spiritual ataupun lebih menekankan kepada aspek spiritual. Dalam aspek kehidupan dunia, falah dibagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama yaitu kelangsungan hidup. Setiap manusia berhak untuk memenuhi kehidupannya dan meneruskan keturunannya. Yang kedua yaitu kebebasan keinginan. Yang ketiga yaitu kekuatan dan kehormatan. Setiap manusia memiliki kekuatan dan kehormatannya masing-masing. Maka dari itu, janganlah menjadi manusia yang lemah dan tidak percaya diri. Sedangkan dalam aspek kehidupan akhirat, falah memiliki 4 pengertian. Yang pertama yaitu kelangsungan hidup yang abadi. Kelangsungan hidup yang abadi hanya ada di akhirat, sedangkan kehidupan di dunia hanyalah sementara. Yang kedua yaitu kesejahteraan abadi. Yang ketiga yaitu kemuliaan sejati. Kemuliaan sejati hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemuliaan boleh didapat dari Allah, yaitu dengan tauhid. Apabila hati seseorang dipenuhi dengan tauhid, niscaya ia akan dipenuhi kemuliaan. Dan yang keempat yaitu pengetahuan abadi, bebas dari segala kebodohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Meliana Putri. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi maslahah. Apa sih itu maslahah? Maslahah merupakan suatu bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia yang paling mulia. Menurut Asatidhi, maslahah bagi kehidupan manusia mencakup 5 hal, yaitu 1. Agama, 2. Jiwa, 3. Intelektual, 4. Keluarga atau keturunan, 5. Material. Kelima hal tersebut harus terpenuhi karena merupakan suatu kebutuhan yang mutlak harus terpenuhi bagi manusia. Di dalam agama kita, agama Islam, kita diajarkan untuk menjalani kehidupan, bahkan usaha untuk hidup secara baik dan benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, agama menjadi pedoman untuk kita menjalani kebenaran dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka Marsani dari kelompok 1, dan saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh pembicara ketiga sebelumnya. Kehidupan jiwa raga di dunia sangatlah penting karena merupakan ladang bagi tanaman yang akan dipanen di akhirat nanti. Apa yang akan diperoleh di akhirat nanti tergantung apa yang telah kamu lakukan semasa hidup di dunia. Harta material sangatlah dibutuhkan baik kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan duniawi seperti membeli pakaian, makan, minum, rumah, perhiasan sekedarnya, dan lainnya.
tanpa harta, memadai kehidupan itu sangatlah susah, termasuk menjalankan ibadah. Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus memelihara keturunan dan keluarga. Meskipun seorang mukmin meyakini bahwa warisan waktu kehidupan tidak hanya mencakup kehidupan dunia, melainkan dunia akhirat. Dan juga kelangsungan dunia itu sangatlah penting bagi kita. Perkenalkan, nama saya Yoshiko Malasari, saya dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan mengenai permasalahan dalam mencapai falah. Adanya berbagai keterbatasan, kelemahan, serta kekurangan pada setiap manusia, serta kemungkinan adanya interpretasi dari berbagai aspek kehidupan seringkali menjadi permasalahan besar dalam upaya mewujudkan suatu falah. Permasalahan lain adalah kurangnya sumber daya yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan atau keinginan manusia dalam rangka mencapai falah.